Oke guys, welcome back to Crypto Indonesia bersama gue Toshi, di mana kita akan membahas kelas satu yang berhubungan dengan cryptocurrencies dan blockchain. Oke, jadi pada hari ini kita akan membahas mengenai satu project crypto yang cukup unik yang bernama Step App. Ya, tapi sebelum kita mulai, disclaimer dulu, ini adalah paid review. Tetapi seperti biasa, paid review bukan paid shield. Jadi kita akan bahas sisi positif maupun negatifnya, ya. Tanpa lama lagi langsung kita masuk ke videonya. Oke, jadi pada hari ini guys, kita akan membahas mengenai satu crypto project yang cukup unik yang bernama Step App. Dan kalau kita lihat di sini ada animasi seseorang sedang berlari ya, dan ada kata-kata di sini apa? Run and run. Nah, sebelum kita masuk ke penjelasan apa project ini, kita akan mulai dulu dengan satu dilema para gamers ya. Kita tahu ya, mungkin waktu zaman kita kecil saat kita bermain game ya, mungkin kalau zaman dulu PS1, PS2 ya, saat kita bermain game terus bisa beberapa jam, seringkali terjadi adalah kita dimarahi oleh ortu ya, katanya buat apa main game terus, gak menghasilkan uang. Oke, tiba-tiba mulai ada YouTube dan makin banyak streamers ya. Wah, banyak yang nge-stream dan ujung-ujung banyak yang make money. Salah satu yang paling terkenalnya adalah PewDiePie. Tetapi pada faktanya nggak semua orang bisa sesukses PewDiePie. Dan kalau ngomong statistik, banyaknya ya streamer nggak terlalu berhasil ya, karena sangat kompetitif di marketnya. Nah, mulai dari situ, mulai pindah lagi nih mulai ke dunia kripto, di mana kita tahu ada project-project seperti X Infinity, lalu mungkin kalau di Indonesia Oragon, dan berbagai macam play to earn games, di mana kita sekarang bisa menyelesaikan komplain pertama kita ya, yaitu dibilang buat apa main game, nggak menghasilkan duit. Nah, di sini kita nggak perlu sampai segede PewDiePie, kita bisa menghasilkan uang. Nah, tetapi balik lagi ya, andaikan kita sukses bermain misalkan seperti X Infinity, permasalahannya tetap sama ya, kita jarang gerak, mager ya, terus-terusan di depan komputer atau di depan HP. Nah, seringkali itu membuat kita jadi tidak sehat. Nah, Step Up ini mengoffer satu jenis play to earn yang lain yang sekarang di coin name as FitFi ya, fitness finance ya, di mana di sini uniknya apa? Kita bisa make money dengan cara berlari. Ya, ini memang cukup unik ya. Jadi tanpa lama lagi langsung kita masuk ke penjelasan dari si Step App ini. Oke, nah gue yakin beberapa dari kalian bingung nih, gimana caranya lari kok bisa jadi duit ya? Dan sistemnya seperti apa ya? Kalau kita lihat di sini, tujuan dari Step App ini adalah untuk yang pertama, ya seperti biasa ya, insentif terbesar yaitu menghasilkan uang. Biasa play to earn kita statis, bermain game, diem, lama-lama membungkuk gitu ya karena terus-terusan main. Nah, di sini kita diajak untuk berlari. Dan yang kedua adalah social joy, di mana kita bisa saling bersosialisasi dengan orang-orang yang ada di ekosistem ini. Dan di waktu bersamaan pun kita bisa bersaing bersama orang-orang di dalam ekosistem ini juga. Ya. Dan lagi-lagi ini masuknya ke teknologi dalam metaverse, augmented reality, dan juga blockchain. Ya. Nah, kalau kita lihat di sini, sudah ada 70 ribuan orang yang pre-sign untuk recreate their fitness dan social life di dalam ekosistem Step App ini. Ya, jadi sudah lumayan ada, dalam tanda kutip mulai ada demand untuk adopsi. Ya. Dan selain itu kita bisa lihat ya, yang uniknya di sini gimana kita bisa make money-nya. Ya. Nanti kita akan bisa mendapatkan satu token ya, namanya KCAL ya. Jadi lucu, namanya KCAL ya, kayak kalori. Nah, di mana saat kita berlari, kita akan bisa menukarkan si KCAL ini dengan berbagai macam NFT yang ada di sini. Nah, yang uniknya apa? NFT ini tentunya bisa kita perjualbelikan, sama seperti kita menjualbelikan NFT lainnya, Bored Apes dan lain-lain. Nah, tapi di sini semua NFT ini terkait dengan gameplaynya dari Step App ini sendiri. Ya, kalau kita lihat di sini contoh nih, ada namanya trainer dengan model ini nih, AQWRQ something ya, dimana kita bisa ada speed dan juga bisa gain berapa besar token. Nah, tentunya setiap NFT memiliki perbedaannya satu dengan lain. Makin mahal, semakin bisa cepat dan menghasilkan token. Jadi lucunya adalah ini kita seperti mining token ya dengan cara berlari. Dan yang uniknya lagi apa di sini, ada social systemnya di mana kita bisa saling berkompetisi dengan mungkin teman yang kita kenal secara langsung di kehidupan nyata, atau bahkan dengan orang-orang yang mungkin tinggal di belahan dunia lain ya. Jadi kurang lebih seperti itu, dan kita bisa lihat ya bentuknya ya, bentuk si app-nya ini mirip seperti sports app lain ya, jadi cukup menarik. Oke, dan selanjutnya kita masuk ke roadmap, di mana kita bisa lihat di kuartal 4 2021 mereka ini baru saja set up tim dan project ideation ya. Jadi bisa dibilang nih satu project yang masih sangat baru dan still in infancy ya. Jadi ya
umurnya baru beberapa bulan. Kuartal 1 2022, mereka berencana untuk produk specs dan roadmap, ini udah jadi ya, lalu juga establishment dari UI dan UX creation. Dan kuartal 2, mereka berencana untuk Genesis NFTs dan juga beta launch. Kuartal 3, mereka berencana untuk mainnet launch dan juga NFT market launch, ya alias seperti OpenSea-nya lah gitu kesannya, di mana nanti ini supaya ya lagi-lagi untuk bisa menopang dari ekosistem si Step Up ini. Berarti kita bisa memperjualbelikan sepatu kita ya, atau lebih tepatnya sepatu NFT kita di sini. Dan yang nggak kalah penting di kuartal 4 ya, arguably mungkin paling penting ya, di mana mereka akan ada IP dan brand partnership dan juga store integration. Artinya apa? Nanti ke depannya ya, NFT ini ya, sepatu-sepatu ini mungkin akan ada mereknya ya, karena akan ada bergabung dengan partnership dengan brand-brand. Nah, tapi kita nggak tahu brandnya seperti apa dan sebesar apa ya. Kalau sampai Adidas, Nike, wow, itu demandnya bisa luar biasa besar ya. Tapi ini di waktu bersamaan diingatkan lagi bahwa ini adalah suatu project yang masih baru. Otomatis mau tidak mau ada resiko dari market cap kecil, ya. Dan di sini ada dua token, ya. Yang pertama adalah ada token utility-nya yang nanti akan ada IDO-nya, dan di yang kedua ada KCAL. Ya, di mana KCAL ini adalah in-game token yang kita dapatkan apabila kita berlari dan kita bisa tukarkan dengan NFT sepatu, ya. Nah, otomatis ya resikonya lebih tinggi. Nah, tapi yang unik seperti yang gue bilang tadi di depan, ada IDO yang sedang dilakukan di DAO Maker di sini ya. Otomatis kita bisa mengurangi resiko kita dengan cara mendapatkan floor price dari launchpad di DAO Maker. Nah, sekarang kita akan lanjut membahas mengenai launchpad dia di DAO Maker. Oke, nah jadi sekarang kita akan lihat seperti apa launchpad-nya di DAO Maker ya. Dimana kita bisa lihat di sini salah satu yang uniknya adalah dia tidak memiliki lead VC ya, tidak ada venture capitalist yang masuk ke sini. Dan ini by design yang menurut mereka ingin semua token mereka ini dipegang oleh ya orang yang berada di dalam ekosistem ini ya. Nah, VC ini tentunya adalah satu perdebatan yang cukup panas dalam dunia cryptocurrency ya. Banyak yang merasa VC ini nge-front run terus ya dengan cara mereka mendapatkan seri yang paling rendahnya lah gitu, kesannya pre IDO, pre ICO, sehingga mereka menjadi ya mereka bisa untung luar biasa besar. Dan kadang-kadang ya di waktu bersamaan beberapa project memberikan vesting schedule yang nggak adil untuk VC, sehingga banyak yang ujung-ujungnya nyangkut karena VC-nya ya membuang tokennya ya. Nah, di sini ya Step App ini memutuskan untuk tidak menerima dana dari VC ya, which is quite unique ya. Lalu selanjutnya kita bisa lihat untuk market maker-nya dari Chiron Labs ya. Lalu juga kita bisa lihat ini sudah di-approve juga sih matrixnya oleh DAO. Ya ini ya tepatnya oleh DAO Maker. Tickernya kita bisa lihat ini adalah FitFi ya. Jadi untuk yang dimasukkan ke launchpad ini bukan yang KCAL ya. KCAL itu untuk yang nanti kita saat sudah berjalan ini semua ekosistemnya kita bisa earn KCAL ya. Jadi tickernya adalah FitFi. Nah, ini blockchain networknya adalah EVM alias dia di Ethereum ya. Token supply-nya ini dia ada di 5 miliar token. Nah, jadi bisa dibilang nggak terlalu besar lah ya. Kita udah terlalu sering lah melihat token-token yang mungkin masuknya ke meme coins yang sampai token supply-nya itu kuadriliun gitu ya. Bahkan sampai nggak tahu itu selanjutnya kuadriliun apa ya. Dan kalau kita lihat di sini project valuation-nya masih 24,5 juta US dollars. Ini valuation ya. Untuk initial market cap-nya lebih kecil lagi. Baru 343.000 alias ya balik lagi. Ini makanya gue bilang lebih masuknya ke high risk. Tetapi dengan kita mengikuti IDO di sini ya otomatis lebih kecil resikonya karena biasanya setelah IDO akan ya seperti biasa ya nge-pump. Terus nah kemungkinan baru koreksi. Nah jadi untuk resiko kita nyangkut ekstrim kalau kita mengikuti launchpad itu nggak terlalu besar ya. Dan selanjutnya kita bisa lihat ini ada beberapa statistik lain ya di sini. Dan kita lanjut lagi ya. Untuk kalian tertarik ikut si launchpad ini, partisipasinya itu bisa dalam 2 hari lebih 2 jam ya. Jadi kalian catat ya buat kalian yang tertarik untuk ikutan launchpadnya itu akan berlangsung dalam 2 hari lebih 2 jam ke depan ya. Nah, selanjutnya kita akan ini ada pembahasan singkat mengenai si FitFi ini, atau lebih tepatnya Step App. Dan apa itu FitFi? Ya, jadi seperti yang kita sudah bilang ya, FitFi ini adalah sebuah subgenre dari play to earn. Di mana play to earn biasanya ya kita disuruh main game seperti biasa ya, duduk, lalu kita main di HP atau main di laptop atau di komputer. Setelah itu ya kita mulai menggendut ya karena kita terus-terusan main. Dan ujung-ujungnya ya seringkali dimarahin antara ortu atau ya orang-orang tercinta ya. Nah, di sini FitFi ini membuat kita diinsentifkan untuk berlari ya. Nah, kalau kita di sini juga
yang membuat dia unik dibandingkan dengan FitFi lain karena sudah ada beberapa juga sebelumnya ya. Tapi nggak dikasih tahu namanya apa di sini ya. Kalau kalian yang pengen tahu boleh research sendiri. Yang ini networknya di Solana ya, dan dua-duanya di Solana lah basically ya. Market cap mereka otomatis sudah besar ya. Untuk yang ini sudah 75 juta US dollars. Ini udah 1, berapa nih? Wah, udah besar juga nih, sudah sampai 1 miliar ya. Nah, untuk ini sekarang kita bisa lihat ya, market cap dia masih kecil banget, masih baru 300 ribuan ya. Jadi baik lagi, ini masih peluang yang cukup besar. Jadi kurang lebih seperti itu. Dan kalau untuk si roadmap-nya sudah kita bahas tadi ya. Dan juga untuk yang mungkin yang selain dari itu yang unik juga adalah dia memiliki ex CFO dari Zerion.io ya. Dan juga selain itu dia memiliki sebuah eksekutif dari dulunya tim McLaren Racing Team ya, untuk brand licensing. Ya, jadi ya mungkin kedepannya brandnya ini bisa besar ya. Jangan-jangan yang akan masuk nih, contohnya di sini nih, jangan-jangan bisa nanti McLaren atau something else gitu ya. Jadi that's quite cool ya. Jadi kurang lebih seperti itu, dan gue ingatkan buat kalian yang tertarik untuk ikutan Launchpad ini akan berlangsung dalam 2 hari ke depan ya. Jadi kurang lebih seperti itu, dan sekali lagi gue ingatkan ini ada di DAO Maker. Oke, nah sekarang kita akan masuk ke white paper, atau mungkin lebih tepatnya ke light paper dari Step App. Ya, nah tapi overallnya garis besarnya sudah kita bahas di depan. Nah ini beberapa poin yang ingin gue tekankan aja di sini ya. Salah satunya adalah mengenai understanding FitFi. Nah, jadi FitFi ini spesifik untuk ya bisa dibilang yang ini gitu, play to earn dari si Step App ini. Nah, tetapi kita tahu fitness industry ini luar biasa besar. Gue juga kaget, ternyata bernilai kurang lebih 100 miliar US dollars. Ya mungkin ini alasannya kenapa Arnold, Jay Cutler, siapa lagi tuh ya, bodybuilder itu bisa terkenal dan cukup kaya ya. Nah, ini basically ada versi dari Web 3.0-nya. Ya, di mana kita bisa mengexperience ya, dan bisa earn money juga secara digital ya. Nah, sebelumnya di Web 2.0 ya, basically itu seperti mereka memberikan video-video fitness lah gitu. Contohnya ya bisa di YouTube, bisa mereka jual DVD. Mungkin kalau lu pernah ngeliat mama lu dulu, wah apa misalnya aerobik dengan pakai DVD. Nah, itu mungkin masih masuknya ya mungkin kalau DVD enggak lah ya. Spesifiknya kalau dia streaming di YouTube dan beberapa mungkin website khusus untuk fitness, ya itu masuknya ke Web 2.0. Nah, di Web 3.0 ini kita bisa make money walaupun kita tidak sebagai instruktur. Dengan digabungkan dengan apa? GameFi. Nah, gaming industri juga ini adalah satu industri yang luar biasa besar. Bahkan 2 kali lipatnya dari fitness industri. Itu senilai 200 miliar US dollars. Dan tentunya ya, itu adalah satu tempat di mana kita bisa ya masuk juga di sini. Nah, jadi ini menggabungkan dunia fisik ya, dunia fisikal yang sekarang kita bisa pegang semua dengan dunia digital. Biasanya kalau Web 3.0, GameFi itu semua berdasarkan digital aja gitu ya. Kita nggak melakukan apapun, yang paling kita cuma physically stuff yang kita lakukan hanya mengklik tombol atau mengklik screen HP kita. Nah, kalau di sini kita harus benar-benar berlari. Ya, jadi ini tentunya satu hal yang cukup unik ya. Dan jadi FitFi ini mulai menggerakkan satu movement, yaitu move to earn, atau ya kalau spesifik di sini run to earn ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk FitFi dari Step App. Oke, dan selanjutnya adalah balik lagi mengenai Step App ini membuat satu gamified metaverse untuk fitness ya. Jadi sebelumnya ya seperti yang kita bilang, kita taunya play to earn ya, seperti Axie, Oragon dan banyak lagi ya, di mana kita main dan kita make money. Nah, di sini kita harus lari. Dan yang uniknya apa, seperti yang gue tadi singgung di depan juga, di sini kita bisa juga bersosialisasi ya, dengan mungkin teman-teman kita yang secara fisikal kita ketemu, yang mungkin tetangga kita, teman SMA kita dan lain-lain, sama-sama masuk ke game ini dan berkompetisi di dalamnya. Atau bahkan kita bisa juga berkompetisi dengan secara global ya, di seluruh belahan dunia manapun ya, di mana kita bisa bersaing gitu ya. Nah, selain itu juga ya otomatis ya seperti yang kita ya mungkin the main insentifnya adalah kita bisa menjual hasil lari kita, selain dari kita bersosialisasi di sini juga ya. Jadi ini cukup unik ya. Jadi kesannya lu seperti kayak mining ya, mining tapi dengan cara berlari ya. Jadi ya kalau mining kan mungkin nggak semua orang bisa beli, ya nggak semua orang bisa beli dan nggak semua orang bisa ngerti juga cara ngitungnya. Kalau di sini lu tinggal lari gitu ya, lu tinggal lari, lu seperti mining dengan badan lu lah gitu kesannya ya. Dan setelah lu berhasil lari itu ya dan mendapatkan in-game tokennya, lu bisa jual NFT. Lu bisa beli si NFT sepatu ya, sepatu yang ya apa yang tadi kita bahas. Nah, di mana NFT sepatu ini bisa dipakai dengan berbagai macam kegunaan.
Yang pertama bisa untuk spekulasi ya, seperti ya Bored Apes dan lain-lain ya. Mungkin nanti ke depannya akan ada merek-merek tertentu yang sehingga nanti lebih rare dan lu bisa jual lagi di secondary market seperti di OpenSea-nya lah gitu kesannya. Itu yang pertama. Yang kedua, di sini NFT-nya nggak cuma nganggur JPEG doang ya. Di sini NFT-nya bisa menambah status gitu. Jadi kesannya lu kayak pakai booster gitu. Buat lu yang suka main COD, tahu kan itu bisa kayak pakai perks lah gitu, pakai perks. Dimana kalau lu pakai NFT ini, lu earn-nya lebih besar atau speed lu akan meningkat. Ya, jadi bisa dibilang ini cukup menarik secara ide ya, secara ide ini cukup menarik. Dan tentunya apabila ini semua bisa berhasil terimplementasi sesuai dengan yang mereka katakan di sini, ini bisa mungkin menjadi satu tren yang cukup menarik ya. Kalian ingat zaman dulu ada tren Pokemon Go ya, semua orang bermain Pokemon. Nah, kebayang kalau ini sekarang ada insentif uangnya langsung ya. Nah, tapi baik lagi tentunya kita harus lihat apakah dia akan benar-benar sesuai dengan plan mereka dan apakah nanti benar-benar tracking untuk larinya atau runnya gitu itu bisa sesuai atau tidak, karena itu tentunya akan menjadi sangat penting dari semua ekosistem si Step App ini ya. Jadi kurang lebih seperti itu ya. Untuk yang lainnya basically bisa kita bilang kurang lebih sudah kita bahas ya. Jadi mungkin ini beberapa hal penting yang sudah kita bahas lagi di dalam si light papernya. Untuk lo yang lebih tertarik lagi untuk mendalami, bisa langsung cari saja infonya, semua ada di Step App ya, step.app di sini ya. Jadi cukup unik ya namanya, very precise ya, step.app. Oke, dan selain dari mengikuti project-project mereka di official website mereka, lu juga bisa mengikuti semua kegiatan mereka yang ada di Twitter ya. Lagi-lagi Twitter ini adalah memang satu social media yang menjadi pilihan dari para pencinta kripto ya. Mungkin alasannya karena Jack Dorsey juga sangat pro kripto. Mungkin lebih tepatnya dia lebih pro Bitcoin ya. Nah, di sini kita bisa lihat dia basically baru join April 2022 ya, alias baru bulan ini. Tetapi follower sudah mencapai 30.000. Ya mungkin baik lagi alasannya karena salah satu advisor mereka adalah memang dia pernah juga masuk ke tim McLaren dan lain-lain ya. Nah, jadi tapi tentunya bukan sebagai pembalap ya, sebagai marketing ya. Nah, kalau kita bisa lihat di sini ya, jadi ini tentunya semua data-data ada detailnya di sini. Jadi bagi kalian yang tertarik untuk terus mengikuti apa saja yang baru di dalam Step App ini, bisa follow Twitter mereka ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk Step App. Oke, jadi kesimpulannya seperti yang kita bisa lihat, ini satu project yang cukup unik ya, dimana kita berlari dan bisa dikasih uang ya, jadi play to earn yang kita jadi sehat juga di waktu bersamaan ya. Dan selain itu juga ada sisi dari sosialnya juga, kita bisa ya bareng-bareng berkomunikasi dengan orang-orang mau yang kita kenal secara di dunia nyata maupun secara ya internet saja ya. Tapi baik lagi, ini semua tergantung dari seberapa baik nanti app-nya untuk menghitung jalannya bisa akurat atau tidak dan lain-lain. Dan sekali lagi ini masih project yang sangat baru. Maka dari itu selalu ada resiko market cap yang sangat kecil, hanya 300.000 USD saja. Itu masuknya ke mikro ya. Jadi kurang lebih seperti itu, dan pastikanlah ini semua bukanlah financial advice, jadi do your own research. Dan bagi kalian yang belum mengikuti DCWT atau Daily Charting with Toshi, bisa klik di sini, di mana kita akan daily chart your favorite cryptocurrencies. Dan buat lo yang masih bingung cara baca candles, chart, dan hal-hal mendasar lain, ada juga di sini tutorials with Toshi. Dan buat lo yang mungkin masih belum punya akun di Bybit mungkin, atau di Huobi, atau mungkin yang di versi Indonesianya, toko kripto ya, bisa kalian menggunakan link referral kita di bawah. Tentunya nggak wajib, tapi dengan menggunakan link referral kita, lo membantu perkembangan dari TCI. Dan satu lagi, jangan lupa juga untuk join Telegram grup kita, di mana kita bisa ngobrol-ngobrol santai mengenai dunia cryptocurrency secara dua arah. So, jangan lupa untuk like, subscribe, click the bell icon, and see you on the next video.